Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita simak kajian tasyakuran Masjid Umat Muhammad bersama Ustaz Dimyati LC dengan tema peran dan fungsi masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Ustaz Dimyati LC, ingkang kula hormati Ustadz Sultan Zaidin Al-Hafidh, ingkang kula hormati sedaya jamaah Ahad pagi lan sedaya kemawon ingkang kula hormati saha kula tresnani. Bapak Ibu, saderengipun kalajengaken tausiah kados biasanipun, pareng kula nyuwun wekdal sekedhik kangge ngaturaken pangunek-unek saking pondok ingkang perlu kula aturaken dumateng panjenengan. Tapi mboten sah kuwatir, mengke wektune bar nggih. Dadi umpama mundur niku sithik nggih. Dadi wektune ngaji, wektune kerja, wektune neng sawah ngoten. Dadi ampun tersandra kalian kegiatan esuk niki. Dah Bapak Ibu, nyuwun pangapunten nggih. Saking pondok napa dene yayasan menika sampun kathah ngrepotaken panjenengan. Nggih, kathah ngrepotaken babagan rezeki, babagan pemikiran, babagan tenaga lan sanes-sanesipun. Kanthi menika kanthi wonten ing enjing menika, Bapak Ibu dipun aturi tindak masjid menika ingkang saperlu nderek nyekseni. Nderek nyekseni bilih masjid menika sampun sekian lama dibangun nembe saged dipun ginakaken wonten ing wekdal menika. Menawi Bapak Ibu ingkang kulino lewat dalan mriki masjid kok ora dadi-dadi. Sing nyawang sing ngelokke itu nanti kadang-kadang ora sabar. Karena niki nek mboten kleru hampir 1 tahun Bapak Ibu. Hampir 1 tahun. Terus niki men nggih dereng dadi. Padahal niki lagi dadi separuh. Jadi niki lagi masjid setugel Bapak ya. Karena niki rencana niki 2 lantai. Ya, 2 lantai. Ingkang saperlu kangge kegiatan ibadah saha taklim anak-anak santri. Dan maka Bapak Ibu, masjid sampun saged dipun ginakaken kanthi kawontenan ngeten niki. Mugi-mugi mangke para santri menika saged ginakaken kanthi semangat, adi bahagia. Terus ingkang salat nggih lebih khusyuk, ingkang rapat konsolidasi dan lain sebagainya ugi lebih maksimal. Dengan maksimalnya penggunaan masjid niki Bapak Ibu, bilih panjenengan sedaya, kula lan panjenengan sedaya menika pikantuk pahala jariah sing terus mengalir. Walaupun panjenengan mboten nderek ngafal Quran, maca Quran, mboten nderek mulang ngaji. Namung kedah kita pitados Bapak Ibu, karena kula lan panjenengan menika termasuk bagian dari Darul Falah, bagian dari Yayasan SMC, bagian dari kajian Ahad pagi sepanjang, maka kula lan panjenengan termasuk orang-orang yang menyelenggarakan ya. Orang-orang yang menyelenggarakan dan mendukung kegiatan hafal Quran.
Maka Bapak Ibu insya Allah pahala terus mengalir, keberkahan akan terus mengalir dumateng panjenengan, sehingga Bapak Ibu dengan terlibatnya panjenengan dan kita semuanya di dalam proyek pembangunan Masjid Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ajma'in di Komplek Pondok Darul Falah ini akan banyak kebaikan-kebaikan ingkang tumanduk dumateng kita sedaya, termasuk panjenengan dan keluarga. Nah, maka Bapak Ibu, pondok ini pondok namanya Pondok Darul Falah, berarti tempat keberuntungan. Maka Bapak Ibu semakin banyak orang yang terlibat di sini, maka semakin banyak keberuntungan yang tersalur dumateng seluruh manusia. Nah, maka Bapak Ibu kula berharap dengan hadirnya panjenengan kita semuanya di sini betul-betul mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan rezeki, keberuntungan keluarga yang tentram, yang soleh-solehah, keberuntungan rezeki yang barokah, keberuntungan umur yang panjang, keberuntungan sehat, dan seterusnya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu ampun nganti panjenengan bosen, jeleh dan lain sebagainya kangge ngaji, kangge mendukung kegiatan-kegiatan di pondok ini, kangge ndadosaken masjid niki, karena pada hakikatnya sedaya harta rezeki yang panjenengan titipkan kepada kami ini akan pahalanya akan mengalir dan menika merupakan harta yang abadi, harta abadi yang abadi di dunia sampai di nanti akhirat. Nah, maka Bapak Ibu, tema hari ini tasyakuran, dereng peresmian Bapak Ibu. Sejatosipun pihak donatur Syekh Sulaiman menika menjadwalkan hari ini siang niki. Qadarullah Allah berkehendak lain, beliau menunda kunjungan ke Indonesia sehingga nanti peresmian kira-kira menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar, masjid bisa digunakan secara baik. Maka Bapak Ibu mengingat banyaknya manfaat, banyaknya pahala yang terus mengalir panjenengan, maka kula suwun kita tetap bersama mengawal pondok ini, mengawal masjid, kemudian mengawal kegiatan kajian ahad pagi ini untuk kemaslahatan bersama. Niki dereng dadi, maka sepindah malih nyuwun tulung doa, dukungan dan seterusnya supados kegiatan pondok maupun masjid ini bisa berjalan dengan baik sampai jadi, kemudian maslahatnya akan dirasakan oleh masyarakat di seputar Kabupaten Karanganyar, terutama di Kecamatan Tawamangu, Jatiyoso dan sekitarnya. Makaten Bapak Ibu ingkang kula hormati, mugi-mugi wonten guna paedahipun sedaya kekirangan nyuwun pangapunten, sepindah malih nyuwun pangapunten awit sedaya bot repot ingkang sampun panjenengan aturaken dumateng pihak pondok, saha kula matur nuwun sangat panjenengan sampun rawuh wonten ing kajian ahad pagi niki. Mengke nyuwun tulung nek sotone tesih turah mengke ditelas nggih, mengke bar ngaji dahar melih. Karena niki bersyukur dadi ngajine sithik dahare akeh, le silaturahmi ngomong-ngomong mengke rada akeh supaya sedulurane tambah rumaket. Ngoten Bapak Ibu, sedaya kekirangan nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken kenging panuwun syukuran jazakumullah khair dumateng panjenenganipun Bapak Bejo Riansyah Esos ingkang sampun ngaturaken atur panuwun ugi atur pambagiyarja wonten ing kalutangan enjang menika. Kalajengaken Bapak Ibu, tausiah enjang menika badhe kawedhar dening panjenenganipun Al Ustaz Dimyati LC. Dumateng panjenenganipun Ustaz Dimyati LC wedal katur nuwun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى Rawahul Bukhari. Yang kami hormati segenap pengurus yayasan, para ustadz dan ustazah, begitupun yang kami hormati hadirin Bapak Ibu yang hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat yang tak terhingga, memberikan hidayah dan memberikan pertolongan tanpa harus kita minta. Bapak Ibu mungkin telah melihat dan mendengar bagaimana beberapa hari ini kita mendengar kejadian-kejadian yang mengisyaratkan kepada kita harus terus semakin dekat kepada Allah. Berita pembunuhan, berita pembulian, dan terakhir adalah berita kebakaran yang terjadi di Amerika, Los Angeles. Ini isyarat bahwa semakin dekat waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya bahwa kalau kita tidak mempersiapkan diri, kita khawatir Bapak Ibu ketika kita mati. Ya, kalau mau jujur Bapak Ibu, ketika mendengar dan melihat berita yang ada di TV tentang kebakaran, separuh Amerika itu terbakar. Mayoritas kaum muslimin itu bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita tahu jahatnya Amerika. Walaupun di situ ada orang muslim. Nah, jangan sampai kita begitu kita meninggal orang bilang na'udzubillah. Na'udzubillah, ya. Walaupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat Bapak Ibu ada perumahan, yang perumahan itu di surga disebut Baitul Hamdi. Baitul Hamdi, rumah orang-orang yang selalu bersyukur. Jadi khusus tuh, khusus. Dan syukur itu bukan seperti kita hari ini tasyakuran, makan-makan, ya kan? Alhamdulillah setelah makan ada kajian, kajiannya sedikit, makannya banyak, ya kan? Alhamdulillah. Ini yang dibuatkan rumah syukuran ini, rumah syukuran Baitul Hamdi. Ini dalam hadis itu orang yang kehilangan anak, Pak. Orang tua punya anak, anaknya masih kecil, diambil sama Allah. Ketika proses pencabutan selesai, Allah tuh nanya ke malaikat, malaikat, engkau telah mencabut nyawa anak hambaku.
Kata malaikat, betul ya Allah. Engkau cabut buah hatinya. Kau matikan dia, nyawanya kau ambil. Betul ya Allah. Allah nanya lagi. Nanya tentang kondisi kita. Kondisi orang yang diambil anaknya ketika itu. Kata Allah, malaikat, gimana kondisi hambaku ketika engkau cabut nyawa anaknya? Malaikat bilang, ini hadisnya kuat sanadnya, disebut Hasan. Ya Allah, ketika kami cabut nyawa anaknya, orang tuanya bilang Pertanyaan kita, ada enggak orang tua yang kehilangan anaknya nyebut alhamdulillah? Ada enggak, Bu? Enggak ada. Setelah alhamdulillah baru innalillah. Innalillah. Maka Allah akan bangunkan rumah orang yang model begini dan disebut Baitul Hamdi. Kita alhamdulillah bukan bersyukur. Bersyukur, nah anakku mati alhamdulillah, enggak ada yang ngerepoti ya. Ya buktinya Pak, istri-istri kita ini dapat anak satu, udah tahu repot Pak, udah repot, ngeselin ya Bu ya, sering buat kita marah, disuruh ini nggak mau, tapi pengen nambah, betul Bu? Ya, nggak kapok-kapoknya ibu-ibu, udah sering ya, direpotkan mulai nyuci bajunya dari kecil, ya, nyari makannya, belum lagi bikin kita, tapi kok ibunya ngomong, Pak, nambah yuk. Enggak kapok-kapok ya. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, sesungguhnya bukan kita bersyukur atas kematian anak kita. Tetapi maksudnya adalah kita bersyukur bahwa amanah yang Allah berikan itu telah selesai. Diambil titipan itu, kita ucapkan alhamdulillah. Karena kita pernah membahas tipologi anak di dalam Al-Quran itu setidaknya ada 5. Satu diantaranya anak istri kita, suami kita di akhirat akan menjadi musuh. Sebelum dia jadi musuh, dia akan menjadi syafaat bagi kita. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika diuji dengan musibah, banyak orang kemudian kembali kepada Allah. Dekat kepada Allah. Betapa banyak orang yang semakin rajin tahajud, semakin rajin ke masjid setelah dipanggil KPK. Ada orang yang rajin tahajud karena kasus-kasus tertentu. Ada model begitu dan kita alhamdulillah tanpa diuji dengan begitu, tanpa dibuka aib kita sampai pagi hari ini mampu bersyukur dan terus tetap istiqomah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 hari yang lalu saya tuh menyiapkan materi tanpa melihat pengumuman. Materi yang saya siapkan ini pas kemarin pulang dari Solo istri mengingatkan, "Oh, besok itu acaranya tasyakuran." Sama kaca tuh. Temanya harus tentang tasyakuran ini. Ya kan? Bingung lagi saya, apa ini mau materi tentang tasyakuran. Karena tasyakuran itu harus yang gembira, yang enak, namanya orang bersyukur ya. Masa diajak ngomong tentang kematian? Ya kan? Enggak jadi syukur. Tapi begitu melihat masjid ini, ya Allah, Ramadan 2 bulan lagi. Ya, kita sekarang di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Orang yang ingin Ramadannya sempurna, ibadahnya sempurna, puasanya sempurna, tilawahnya khatam, itu harus dimulai dari bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu syahru zar'in. Bulan Rajab ini bulan kita menanam. Bulan Sya'ban bulan nyirami, mupui. Bulan Ramadan kita panen. Bapak Ibu kalau pengen tahajudnya aman, tarawihnya enggak ketinggalan, harus dilatih dari bulan Rajab ini. Harus dilatih. Kita sudah disiapkan masjid. Bapak Ibu baru pertama kali masuk masjid ini, betul? Pengen sholat tarawih di sini? Coba. Kalau saya dekat, pengen saya sholat di sini. Pertama pondoknya namanya tadi Darul Falah. Tempatnya orang-orang yang beruntung.
Masjidnya namanya umat Muhammad. Hadisnya kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu akan masuk surga. Kata Nabi. Maka pas nih nama masjidnya, ya. Setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang nolak. Jadi Nabi itu sudah mengikrarkan, tidak ada satu umat pun dari umat Nabi Muhammad ini pasti akan berakhir di surga. Sahabat nanya, ya Rasulullah, waman ya'ba, siapa yang enggak mau masuk surga? Rasul bilang, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, ngikuti sunnahku, berarti dia yang masuk surga. Orang yang enggak mau ikut, mereka itulah yang enggak mau masuk surga. Ya. Nah, terkait dengan masjid, akhirnya saya pikir, mungkin berbicara sedikit tentang masjid ya. Kita kan Ramadan itu pengen sholatnya tenang, pengen sholatnya nyaman gitu kan. Tapi biasanya kalau Ramadan itu yang rame bukan cuma orang dewasa, yang rame juga anak-anak. Kan gitu. Ya Allah, Allahu Akbar, mulai di belakang rame. Ya. Pertanyaan kita, boleh nggak sih Pak Bu kita boleh bawa anak-anak kecil ke masjid? Hah? Boleh. Pak boleh Pak? Kalau kata Takmir nggak boleh gimana? Hah? Nih kan bapak-bapak kan boleh, kata Takmir nggak boleh. Masjid umat Muhammad nggak boleh anak-anak ke masjid. Di demon? Diprotes? Protes. Nah, ini yang perlu kita bahas. Ya, ada banyak hal ya tentang masjid ini. Ya, pertama tentang anak-anak, ya tentang anak-anak. Bapak Ibu, kalau kita mengacu pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak itu disuruh untuk diajarkan sholat usia 7 tahun. 1 sampai 6 biarin dah main sana, tapi harus diarahkan. Bukan berarti los nggak diajarkan. Dari 7 sampai 10 ada 3 tahun, terus itu diajarkan. Kalau nggak mau baru dipukul. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa anak-anak itu boleh dibawa ke masjid, tapi kapan? Kapan kira-kira? Umur berapa Bapak Ibu? Anak-anak boleh dibawa ke masjid, kan jangan bilang boleh. Usia berapa? Kira-kira? Usia tamyiz. Tamyiz itu kalau mau melihat dalam konteks fikih, mulai dari usia 5 tahun. Sempurnanya usia 7 tahun. Maka sebelum 5 tahun anak-anak nggak boleh dibawa ke masjid. Kenapa? Dia nggak bisa memahami perintah, larangan dan boleh atau tidak. Takmir masjid sudah di depan situ, udah bawa tongkat. Oh iya, ya kan? Bukan buat mukul anak-anak, enggak, buat nakut-nakuti. Itu anak lari-lari main di masjid. Sama takmirnya, anak-anak langsung diam. Tapi diamnya enggak lama Pak, 10 menit main lagi. Iya, takmirnya lari main lagi. Ya namanya anak-anak, Nah niat kita bawa anak-anak ke masjid itu kan pengennya anak-anak paham dan belajar sholat. Begitu kan. Itu keinginan kita. Tapi kenyataan di masjid itu kira-kira mengganggu atau tidak? Pak, jenengan kalau kita sholat ada teriakan, lari-lari, anak bercanda, sholatnya terganggu atau tidak? Terganggu. Boleh nggak ganggu orang sholat? Biar yang jawab itu kan bukan saya, jadi akhirnya nanti jenengan yang memutuskan ya. Saya nanya aja, boleh nggak ganggu orang sholat? Nah, enggak boleh, ya? Nah boleh. Ustadz kan ada hadisnya, Nabi kan bawa cucunya Umamah sholat. Kan gitu, digendong lagi, karena masih kecil. Waktu sujud ditaruh, berdiri digendong lagi. Terus Rasul pernah ngimami
cucunya naik main di pundaknya. Ya. Nabi SAW melakukan itu bukan setiap waktu, bukan setiap hari. Lah jenengan setiap hari bawa anak ke masjid. Kalau kita lihat kisahnya hampir sekali atau 2 kali seumur hidup Nabi, cucu-cucunya ke masjid. Ya kan? Nah, jadi Pak, kita itu ada kaidah fikih darul mafsadah muqaddamun min jalbil maslahah. Menolak keburukan itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Jenengan pengen anaknya ke masjid supaya belajar sholat, itu kan maslahat. Tapi kenyataannya pas di masjid ganggu orang sholat, itu kan ngerusak, mengganggu. Maka kalau ada antara kemaslahat dan dampak kerusakan, menolak kerusakan lebih diutamakan. Maka jangan bawa anak ke masjid. Kalau mau bawa anak ke masjid, berdirikan di samping kita. Allahu Akbar. Kalau mau lari langsung pegang. Jangan diam saja. Biar nggak lari-lari. Makanya kalau kita lihat susunan shaf baris dalam sholat itu, orang dewasa, anak-anak, perempuan. Kan gitu. Tapi kan kalau dibariskan sesama anak-anak nggak mungkin sholat. Ngobrol sama mereka, ngobrol, ya kan? Oleh karena itu hukumnya ini, bahkan kalau saya tidak salah, ulama dari madhab Maliki mengatakan makruh, nggak boleh bawa anak sebelum tamyiz. Sebelum tamyiz, apalagi pakai pempes, itu kan ada kotorannya, nggak boleh. Nah, kalau orang tua sholat, anaknya bawa najis, itu ulama pun berbeda pendapat. Walaupun mayoritas mengatakan sholatnya nggak sah karena dia bawa pempes. Ada yang mengatakan sah karena tidak tersambung dengan dirinya. Ini artinya hati-hati, jangan sampai niat kita baik tapi Ramadan sekali setahun ini terganggu gara-gara anak kita. Yang kedua, kadang-kadang bertanya, anak-anak itu Bapak Ibu apakah memutuskan shaf? Kan kita berdiri ada anak-anak, terus orang dewasa. 2 Pak, dia dianggap memutuskan barisan itu kalau dia tidak memenuhi 2 syarat. 1, mohon maaf, kalau anaknya belum disunat, diajak ke masjid, berdiri di samping kita, sampingnya lagi ada orang lagi, maka itu dia memutuskan shaf barisan sholat. Kenapa? Mohon maaf, karena orang yang belum disunat, najisnya masih ada, kotorannya masih ada, walaupun dia cebok, ya kan? Makanya Islam itu mensyariatkan khitan, supaya setelah selesai buang hajat, ketika istinja dia cebok, suci dari najis. Yang pertama. Yang kedua, anak yang dibawa ke masjid wudunya harus benar. Maka sebelum ngajak ke masjid, jenengan sampaikan dulu ke anaknya, ayo nak wudu dulu, disempurnakan wudu anaknya, jangan dibiarin usap-usap aja. Udah kadang-kadang cuman muka sama kaki udah selesai. Secara hukum memang mereka belum wajib melaksanakan sholat, ya kan? Belum wajib. Tetapi ketika dia berbaris di barisan shaf, barisan orang sholat, dia belum dikhitan, dia belum berwudu dengan sempurna, maka dia sudah memotong barisan. Padahal dalam hadis Nabi SAW, kita kalau ada longgar di antara barisan sholat itu, kita harus tutup karena jaminannya surga, dikasih surga. Wabil khusus di dinding pinggir, kan kadang-kadang tanggung ya, ditinggalin 1, masuk aja nggak apa, walaupun sempit. Nanti kalau sudah sujud itu longgar sendiri, ambil sempurnakan, ya. Nah ini, ya, ini yang pertama. Jadi terkait dengan masalah anak. Apalagi Bapak Ibu masalah masjid. Kalau kita kembali tentang fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW, mengingatkan karena kadang-kadang ada takmir masjid itu, ya, dia tidak memfungsikan dirinya sebagai takmir.
ya kan? Entah sebagai apa dia. Ya. Orang sholat semuanya dinilai, ya kan? Uang ditahan-tahan, kita pernah bahas ya. Uang orang sedekah nggak pernah dipakai. Di masjid kami kemarin saya pulang, ya. Di sini kan ada bacaan yang jalan itu ya. Iya, kas masjidnya 87 juta. Oh itu senang Tamir. Tapi nggak pernah ada kajian, nggak pernah ada kemakmuran untuk masjid. Semua mau digunakan untuk bangunan. Jangan begitu ya. Jadi dimakmurkan. Nah, fungsi masjid kami singkat saja, takut ya dengan kelamaan karena biasanya habis makan itu wis mangan turu ya. Iya, biasanya begitu ya. Satu, tempat ibadah. Tempat ibadah, fungsi masjid. Maka alhamdulillah semua sudah berjalan ya. Tinggal nanti memastikan ibu-ibu ini, ada ibu-ibu, ada yang haid, ada yang keputihan. Nah, hukum-hukum seperti ini, wanita yang haid ini diperselisihkan ulama apakah boleh ikut kajian atau tidak. Tapi saya lihat di sini kayaknya udah 60 ke atas semua ya, udah nggak haid lagi. Nggak tahu pemuda-pemudinya kemana ini ya. Diajak Bu, anak-anaknya diajak, nggak apa-apa ya. Dicarikan sebulan sekali penceramah tuh yang muda, yang ganteng, biar anak-anak ikut. Ya. Nah, itu tempat ibadah. Maka seperti yang pernah kita bahas, jadikan masjid ini makmur dengan ibadah sehingga dia menjadi tempat yang paling dekat dengan Allah yang disebut dengan mihrab. Sebagaimana Sayyidah Maryam, dia punya mihrab, nggak pernah digunakan kecuali untuk ibadah, sehingga sekali ngangkat tangan doa langsung terkabul. Masjid ini Pak, nanti insya Allah dipakai oleh santri untuk menghafal Quran. Kalau ada santri main handphone di masjid, suruh keluar ya, agar tidak terkotori masjid ini. Nah, jadi kalau ada orang kampung punya masalah, kayak di Iskarima lah. Iskarima itu kan masjidnya 24 jam dipakai buat ibadah. Jangan ada masalah masuk sana. Sekarang udah deket nih. Ada masalah sama suami, ya Allah, udah ke sini. Doa, sholat 2 rakaat, pulang-pulang udah. Kenapa? Karena ibadah kita tempatnya juga di tempat yang terbaik. Yang kedua, masjid itu sebagai tempat pendidikan. Maka pertama kali yang dilakukan Nabi ketika datang ke Madinah adalah membangun masjid. Jadi belajar di masjid, ada TPA, memang begitulah sunnahnya. Yang ketiga, tempat kegiatan sosial. Tempat kegiatan sosial. Makanya dulu itu Baitul Mal disimpan di masjid duitnya. Gitu. Ya. Idealnya masjid itu ada pengobatan, ada tempat konsultasi agama, ada ruangan khusus untuk sosial. Kalau di Damaskus itu ya, tapi sudah dipisah sekarang, udah ada kantor masing-masing. Jadi orang nggak ada duit datang ke masjid. Orang nggak ada makan datang ke masjid, ya kan? Di Indonesia enggak, masjid tutup, masjid tutup. Di zaman Nabi itu kan masjid jadi tempat orang singgah. Ini ditulis nggak boleh tiduran, tempat Nabi boleh tidur. Ya kan begitu kan di masjid kadang-kadang kan kalau bangun masjid masang kotak bantuan di tengah jalan. Masjid sudah jadi ditulis ya, bukan tempat tidur, bukan tempat istirahat. Di zaman Nabi ada orang-orang dari jauh datang ke Madinah mau belajar, nggak punya duit, sama Nabi disuruh tidur di masjid. Ashabus Suffah namanya, ya kan? Biar kita tahu dulu, biar takmirnya kalau udah mengerti jangan diusir, orang capek, ya kan? Siapa tahu hidayahnya melalui masjid yang kita gunakan. Nah, kegiatan sosial di Damaskus itu janda-janda dapat jatah sebulan. Mau Bu dapat jatah setiap bulan? Doakan Darul Falah ini nanti banyak mohsininnya, banyak donaturnya dari Timur Tengah. Iya. Jadi setiap bulan di Damaskus itu orang-orang janda, anak yatim semuanya dapat gaji. Dapat gaji.
Dan bahkan kami murid-murid itu juga dapat jatah. Sampai sekarang ada masjid namanya Nabulsi, Pak, di Ruknuddin. Mudah-mudahan nanti kita ke sana, amin. Karena nanti berkumpulnya tentara kaum muslimin itu di Damaskus, di Ghutah namanya. Ya, sekarang kan sudah berubah. Karena yang zalim sudah terlengserkan, yang naik orang-orang Masya Allah, orang-orang soleh. Ulama-ulama, guru-guru kami dulu yang sudah keluar ke Turki, kemana-mana, sekarang sudah balik lagi ke Damaskus. Ya. Ada nama masjidnya Nabulsi. Kalau jenengan nanti ke sana sampai sekarang. Di Masjid Nabulsi ini khusus masjid untuk para pelajar, Ustaz. Jadi para pelajar. Jadi di masjid ini pelajar nggak punya duit, dikasih duit. Nggak punya buku, dikasih buku. Nggak punya baju, dikasih baju. Jadi solusi bagi para pelajar di Damaskus. Masih ada masjid ini. Masih ada, ya. Luar biasa. Makanya mudah-mudahan kalau bisa ke Timur Tengah, khususnya ke Damaskus, kan nanti Nabi Isa juga turunnya di sana, ya. Berkah, berkah. Nah, kegiatan sosial. Jadi dilakukan di Jakarta ada tempat pengobatan, sehat dari masjid, ya. Sehat dari masjid, apa dia punya syiar gitu. Jadi masjid ini, jadi tempat sosial itu termasuk pengobatan. Jadi dalam pengobatan itu ada hal yang menarik, dia buatkan formulirnya sebelum orang berobat. Sholat 5 waktunya jalan apa enggak, ya kan? Tahajudnya jalan apa enggak. Nanti di situ nanti baru diobati. Oh, wah sakitnya karena jenengan kurang ruku. Jadi orang sembuh ibadah kuat. Sosial. Yang ketiga nih, yang keempat ya. Tempat bermusyawarah. Tempat bermusyawarah, ya. Orang kampung misalkan, aduh nggak punya tempat, kita mau musyawarah, ya. Matur, mohon izin, ya, musyawarah. Tapi musyawarahnya yang baik-baik, ya. Kalau musyawarahnya ingin melengsarkan orang, jangan, ya. Tempat perlindungan, tempat perlindungan. Makanya di Los Angeles di Amerika kemarin sebanyak itu kebakaran, masih ada satu masjid yang kokoh yang tidak terbakar. Ya, ada gempa orang masuk masjid, ya kan? Di Aceh masjid selamat. Ya. Kalau kita dalam masjid mati ketimbun masjid, matinya mati syahid. Bapak Ibu, ada hal yang menarik dalam mati syahid. Orang yang mati syahid itu seluruh dosanya diampunkan kecuali hutang, ya. Dan dia di dalam kubur dihindarkan dari fitnah kubur. Dihindarkan. Nah, ternyata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya menyebutkan orang yang meninggal semakna dengan mati syahid, artinya dia dianggap mati syahid dan terhindar dari fitnah kubur, itu ada 30. Ada 30. Banyak sekali. Di antaranya yang ibu-ibu udah tahu, kalau meninggal ketika melahirkan dianggap mati syahid. Kalau mati syahid berarti dia terhindar dari fitnah kubur. 2, orang yang mati karena penyakit yang ada di dalam perutnya. Perut kita ini kan banyak, ada usus buntu, ya kan, ada hati, ada limpa, ada apa lagi, ya. Apapun yang menyebabkan dia mati, sakit karena dalam perutnya ini, maka dia terkategori orang yang mati syahid. Berarti dia selamat dari fitnah kubur. Ada hadisnya. Lalu yang berikutnya, ya kan, orang yang meninggal karena mati taun, penyakit taun. Penyakit taun itu termasuk paru-paru. Kalau paru-paru, ya kan, kemudian orang yang kanker darah, mati karena kanker, ini dikategorikan sebagai mati syahid. Kalau udah mati syahid, kenapa dia diringankan, dihindarkan dari fitnah? Karena menahan rasa sakit itu enggak kuat. Dan ada juga orang yang mati karena musibah, karena tabrakan, karena jatuh, karena bencana, itu mati syahid. Ya, mati syahid. Tapi orang yang perjalanan, ketika dia kena musibah, tabrakan, terbalik mobilnya, itu perjalanan yang tidak untuk maksiat. Kalau jenengan jalan ke Jogja atau ke Solo, pengen menghadiri apa? Acara
Misalkan acara apa? Dangdutan. Di jalan jenengan kecelakaan, itu mati syahid enggak? Nah, ya kan? Makanya ulama mengatakan kalau ada orang yang melakukan perjalanan jauh tapi untuk maksiat, maka dia tidak boleh mengqashar sholat. Karena perjalanan untuk maksiat. Baik, kita kembali dulu ke temanya karena waktu kita nggak banyak. Untuk perlindungan ya. Jadi berlindung dari musibah, berlindung dari tagihan hutang. Ah iya, kalau ada yang mau nagih ke masjid ditanya, "Duk mana?" "Ke masjid, Pak." Udah. Kalau dia udah dekat, sholat aja, zikir aja. Ya. Tempat pengobatan. Ya, tempat pengobatan. Jadi bukan cuma bekam. Mudah-mudahan nanti ada kliniknya di sini, amin. Ya. Ada kliniknya gratis, itu yang paling penting ya. Ada klinik kalau bayarnya mahal juga berat. Ya. Tempat latihan perang. Masjid dulu. Makanya kalau nanti pondok tiba-tiba ada latihan silat, kan di Iskarima pernah ya, masjid dipakai latihan silat, boleh. Ya, karena memang dipersiapkan untuk latihan perang dulunya. Begitu. Ya. Tempat dakwah ini udah kita lakukan. Ya. Kemudian tempat kenegaraan untuk menjamu menerima tamu. Enak Bu kalau menerima tamu di masjid itu orang nggak macem-macem. Ya, orang nggak macem-macem. Tempat manajemen finansial tadi sudah kita sampaikan. Tempat menjaga keamanan. Tempat menjaga keamanan. Ini beberapa fungsi masjid yang harus kita pahami. Dan terakhir Bapak Ibu, kami ingin menutup kajian pada pagi hari ini karena sudah jam 7:15 dengan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa kita ini sudah diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan ayat yang lain, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kita ini telah ada bukti keagungan Allah, apakah kalian tidak melihat? Bapak Ibu, sempurna dari atas sampai bawah. Atas sampai bawah. Rambut kita ini ya Allah, enggak ada yang berdiri, semua ke bawah. Terkait rambut saja Bapak Ibu ya. Bagi wanita nih kalau sholat nih ibu-ibu nih, Allahu Akbar, ada satu helai rambut keluar, sah enggak sholatnya? Enggak sah. Karena rambut itu aurat. Ibu-ibu kelihatan yang usianya masih muda. Ya, kalau 60-an ya dimaklumi Pak ya. Kelihatan rambutnya karena enggak pakai kerudung. Ya kan? Maka berat hukumannya. Ya kan? Walaupun secara sanad ini maudhu, tapi yang mengatakan ketika auratnya tidak dijaga, ketika rambutnya ini dibiarkan dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim, siapa yang akan ditarik oleh wanita ini ke dalam neraka? Satu, bapaknya. Bapak yang punya anak perempuan yang membiarkan anaknya tidak pakai kerudung. Dua, suaminya. Suami kalau istri masih nggak pakai kerudung dibiarin saja, kita ditarik. Ketiga itu anak laki-lakinya kalau nggak mengingatkan, dan yang keempat saudara laki-lakinya. Berat Pak, berat ya. Nah, lalu kemudian terkait dengan rambut juga Bapak Ibu ya. Rambut saja ini kalau kita bicarakan, kita bahas dalam satu kajian panjang nggak selesai. Kan begitu lahir, hari ke-7 harus dipotong, diakikahi, dipotong rambutnya, dikasih nama, dicukur. Jadi bukan cuma dipotong, sebagian orang kan dikelilingkan anaknya disebut marhabanan, ya kan, betul, ya kan, kelilingkan. Enggak, syariat itu dipotong, dicukur, setelah dicukur rambutnya dikumpulkan, ditimbang. Gitu. Setelah ditimbang berapa gram nih? Lalu keluarkan dengan perak. Oh, 1 gram perak berapa sih paling? Ada 40-70 ribu paling. Segitu dikeluarkan. Ya kan begitu. Kalau tidak diakikahi, anak kita itu tergadaikan. Nah, ulama ini berbeda pandang, berbeda makna tentang makna tergadaikan. Nih, kami bacakan. 1.
kullu ghulamin murtahinun biaqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan pada hari 7 hewan akikah dan dipotong rambutnya. Tergadaikan, pendapat pertama, artinya jika anak tersebut meninggal sebelum baligh dan belum diakikahi, maka orang tua tidak mendapatkan syafaat anaknya di hari kiamat. Imam Ahmad. Jadi Bapak Ibu, kan kita sudah dengar hadisnya bahwa anak kita kalau meninggal sebelum baligh, dia kan nanti masuk surga. Sebelum dia masuk surga, dia nunggu kita dulu orang tuanya untuk disyafaati. Ya Allah, itu ibuku ya Allah. Ya Allah, itu bapakku ya Allah. Aku enggak mau masuk sendirian. Nah, syafaat ini diberikan sama Allah, bapak ibunya masuk surga. Tapi kalau anak belum diakikahi, syafaat itu hilang, tidak berlaku. Kata Imam Ahmad, nggak berlaku. Makanya penting diakikahi. Jadi bapak-bapak kalau mau menikahkan anaknya itu harus dipersiapkan. Nah, kamu nanti mau pengen langsung punya anak apa belum dulu? Kalau iya, siapkan untuk akikahnya. Untuk akikahnya. Dan ibu-ibu nih kalau mau pengen mantu laki-laki, hati-hati sekarang ya Allah. Ngeri dapat mantu laki-laki, ngeri dapat mantu perempuan, ngeri. Pokoknya dipastikan bisa ngimami, paling tidak Bu, ya. Undang makan ke rumah calonnya menjelang sholat maghrib sama isya. Kalau dia ngajak ke masjid, Pak yuk ke masjid, enggak, hari ini kita sholat di rumah, kamu yang ngimamin. Nah, dengarkan bacaannya. Kalau imam saja enggak, iya. Kalau sudah oke, alhamdulillah, ya, Bu, gitu ya. Nah, jadi syafaatnya hilang kalau tidak diakikahi. Yang kedua, ya, orang tua tidak bisa secara sempurna mendapatkan kenikmatan dari keberadaan anaknya. Jadi makanya anak sering bandel, susah dinasehati. Kan anak itu nikmat. Enggak semua orang dikasih karunia anak. Begitu dapat anak nikmat. Nah, nikmat ini, manfaat anak ini tidak bisa sempurna kita nikmati. Kenapa? Karena tidak diakikahi. Dr. Aisyah Dahlan pernah beliau itu menerima konsultasi banyak dari orang tua. Kok anaknya bandel? Akhirnya apa? Jangan-jangan ini nih masalahnya. Jadi ditanya, Bu, mohon maaf Bu, anak jenengan sudah diakikahi apa belum? Belum. Pantasan katanya. Jadi di antara anak susah dinasehati, anak susah dikasih masukan, anak bandel itu karena tidak diakikahi. Ya? Itu. Nah, yang ketiga, Allah jadikan akikah bayi sebagai sarana untuk membebaskan bayi dari kekangan setan. Ya. Jadi anak nangis itu karena ditusuk-tusuk sama setan. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan rambut. Masih Pak, kita disuruh merawat rambut. Kalau haji umroh kita disuruh apa? Tahallul, ya kan? Tahallul pun ada caranya. Ada dipotong saja, ada dicukur, ada afdol yang didoakan oleh Nabi. Ya, ini baru rambut dan memang waktu kita lihat kiri kanan sudah terang sekali ya. Jadi nanti bapak-bapak yang masih wudu bolehlah sholat, ya boleh sholat duha di masjid ini. Siapa tahu nanti ini menjadi saksi bagi kita untuk di akhirat kelak. Ya, nah, baik demikian ya, dari kami. Mohon maaf ya karena waktu yang singkat. Sebenarnya ya doa ya, doa. Kami mohon izin ya sebelum doa, Bapak Ibu kalau ada yang mau nitip iftar, takjil untuk di Mekah dan di Madinah, ya nanti buat puasa karena nanti kami selama puasa nanti di Mekah dan di Madinah. Kalau jenengan mau nitip Ustaz, nitip 50.000 untuk takjil di sana. Kita salurkan, kita belikan, nanti kita kasihkan ke orang yang berpuasa di sana insyaallah ya. Lalu kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna Ramadan wa sallimna Ramadan waj'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa sallimna Ramadan waj'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Allahumma ballighna al-hajja wal umrah. Allahumma ballighna al-hajja wal umrah. Allahumma ballighna al-hajja wal umrah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitah wa yassartahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuqarribuna ila hubbika. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indaka an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa dhahaba ahzanina wa jala'a humumina wa nura absarina. Allahumma inna nas'aluka khairal du'a wa khairal ijabah wa khairal umur wa khairal mas'alah. Allahumma ij'al khaira a'malina akhirahu wa khaira a'malina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna. Allahumma la tahrimna khairaka bi qillati syukrina wa la tukhzilna bi qillati sabrina wa la tuhasibna bi qillati istighfarina fa antal karim alladhi wasi'at rahmatuka kulla syai'. Allahumma in kasarat dhunubana faghfirha wa in zadat humumana fa'zilha wa in zaharat 'uyubana fasturha wa in dhallat nufusana faraddaha ilaika raddan jamila bi lutfika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'uka fashfi madana wa mardal muslimin shifaa'an 'ajila shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna warzuq walidina warzuq ammina wa ammatina wa jaddina wa jaddatina wa liman lahu haqqun 'alaina rizqan halalan tayyiban mubarakah. Fa in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu fa in kana fil ardi fa akhrijhu fa in kana ba'idan faqarribhu fa in kana haraman fatahhirhu bi rahmatika wa 'izzatika wa jalalika wa qudratika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira waghfir li azwajina wa dhurriyyatina wa akhwatina wa jaddina wa jaddatina wa man lahu haqqun 'alaina mimman zalamnahum wa asa'na ilaihim wa mimman lahu fadlun 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.